Pencet tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan pencet tombol di bawah ini. Semoga kita semua selalu diberikan tambahan rezeki dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang bersantai di rumahnya. Tiba-tiba datang seorang utusan. Baginda Raja menemui Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun nampak terheran-heran dan kaget. Abu Nawas bertanya, "Ada apa, wahai utusan Baginda Raja menemuiku?" Utusan Baginda Raja berkata, "Engkau disuruh untuk menghadap Baginda secepatnya." Abu Nawas pun membalasnya, "Baiklah jika Baginda Raja yang memerintahkan." Di dalam hatinya, Abu Nawas berkata, "Entah jebakan apa lagi yang akan dihadapi kali ini." Abu Nawas dan seorang utusan sang Baginda pergi ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Baginda Raja berkata, "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin." Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" Baginda Raja menjelaskan, "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya." Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Di dalam hatinya, Abu Nawas berkata, bagaimana cara menangkap angin nanti. Tetapi Abu Nawas bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Aku hanya memberi waktu tidak lebih dari 3 hari." Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan sesuatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikirlah terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang fakir miskin. Karena dengan kecerdikan Abu Nawas sering mendapatkan sepundi penuh uang emas, hadiah dari Baginda Raja. Hari pun berganti. Sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan tugas perintah Baginda. Abu Nawas terus berpikir. Ia berjalan ke sana kemari menuju istana dengan pikiran yang sedang bingung. Tiba-tiba Abu Nawas teringat
cerita, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Akhirnya Abu Nawas bisa menemukan ide. Abu Nawas pun pulang ke rumah. Sesampai di rumah ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatu. Kemudian menuju istana. Sesampailah di istana, Abu Nawas langsung disambut sang baginda. Dengan tidak sabar baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol yang dibawanya dan menyerahkan kepada baginda. Baginda bertanya, "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Di dalam Paduka." Baginda Raja bertanya, "Aku tak melihat apa-apa." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu." Abu Nawas menjelaskannya seperti itu. Baginda Raja pun langsung membuka tutup botol yang dibawanya. Baginda mencium bau busuk, bau kentutnya begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol." Abu Nawas dengan penuh gemetar. Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas yang memang masuk akal. Tersenyumlah baginda dan takjub. "Kau memang pintar dan cerdas, wahai Abu Nawas."